Ya juga cinta ki. Si Boris mana ngerti kayak gini. Kau dari mana? Kok capek kali kayaknya? Masjid, ibadah. Gian, ngapain? Gel. Berobat mama. Abang, ada penunjuk. Oke. Tahu juga lu Fatis kita. Tahu lah, kan pemain Persija. Mandi, Bang. Apaan sih? Kunti, Mbak Kunti. Assalamualaikum, apa kabar sobat nongkrong semua? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah, amin. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai saja, Cekibrot. Di awal film tadi kita diperkenalkan dengan 4 orang teman yang diperankan oleh Boris, Jegel, Bene, dan Oki, yang bekerja di rumah hantu di pasar malam, secara tidak sengaja menyebabkan kematian seorang pria lanjut usia yang menderita penyakit jantung karena ketakutan. Mereka memutuskan untuk menguburkan jenazahnya di dalam rumah hantu, yang ternyata bermanfaat bagi atraksi tersebut, setidaknya untuk sementara. Pokoknya Syarat apa, Ben? kalau kau Bene, Boris, Jegel, dan Oki merupakan 4 sekawan yang telah berteman sejak lama. Namun, kondisi ekonomi mereka masih terpuruk meski sudah lama merantau. Keempat sahabat itu akhirnya melihat peluang baru saat pasar malam baru didirikan di dekat kediaman mereka. Bene, Boris, Jegel, dan Oki memutuskan membuat wahana rumah hantu di pasar malam. Namun, usaha mereka semula gagal karena tak ada pengunjung yang merasa ketakutan ketika masuk rumah hantu. 4 sekawan itu lantas memutar otak untuk menyelamatkan bisnis tersebut. Beset. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Nggak apa-apa kalau nggak ada uang. Mending kau pakai uang. Aku ambilkan dulu baju ganti mama ya. Mereka akhirnya mendapat sebuah ide, yakni merenovasi rumah hantu agar menjadi lebih menyeramkan. Renovasi itu cukup berhasil karena nuansa mistis di sepanjang ruangan rumah hantu benar-benar terasa. Seorang pengunjung bernama Gilang yaitu Arif Didu memasuki rumah hantu versi terbaru itu sebagai pengunjung pertama. Namun, Gilang masuk rumah hantu itu bukan ingin merasakan nuansa mistis. Ia saat itu tengah bermain ke pasar malam bersama selingkuhannya. Gilang pun terpaksa masuk wahana horor itu lantaran nyaris terpergok istrinya. Masalah kemudian muncul ketika Gilang mulai mendadak terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Kematian itu membuat panik Bene, Boris, Jegel, dan Oki. Mereka pun memutuskan mengubur jenazah Gilang di dalam rumah hantu, serta merahasiakan kematiannya. Namun, arwah Gilang justru gentayangan di rumah hantu tersebut. Situasi yang tidak disengaja itu ternyata membuat rumah hantu kian menyeramkan. Orang-orang semakin ramai mengunjungi rumah hantu karena rasa penasaran. Rumah hantu itu juga menjadi viral di media sosial. Di sisi lain, Gilang yang sesungguhnya telah meninggal dinyatakan hilang secara misterius. Polisi akhirnya turun tangan menyelidiki kasus itu karena Gilang adalah seorang calon anggota legislatif. Penyelidikan polisi itu pun membuat Bene dan kawan-kawan semakin ketar-ketir. Terlebih,
Pihak penyidik mulai mencurigai keberadaan rumah hantu itu setelah mengetahui berbagai petunjuk. Akhirnya pihak kepolisian mulai mengendus keanehan karena ada salah satu warga, yakni caleg anggota DPR bernama Gilang yang hilang usai berkunjung ke wahana tersebut. Gilang adalah korban tewas yang dikubur oleh keempat orang tersebut di dalam rumah hantu. Ibu udah aman, nggak takut diambil orang. Jadi kalau ziarah bisa sekalian. Bagian dari perluasan makam ya, Mas. Oh bukan mas, bukan punya kita. Cairwoy balik dia. Jangan kan nikah di gedung, di istana presiden pun bisa kau nikah. TV ini, Be. Polisi menyatakan bahwa petunjuk hilangnya Basuki berasal dari Enak aja tanah liat, itu kaca, bisa pecah. hingga saat ini. Mentang-mentang rumah hantunya viral, sekarang jadi kerjanya males-malesan. Apa bedanya sama istri-istri kita di rumah? Iya kan teman-teman? Lo mau otak? Udah tahu dia ada sakit jantung, kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takut? Ya namanya rumah hantu, masuk sini ditakut-takutin lah. Nggak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Obet! Terus kondisi Obet sekarang gimana? Tanpa kebentur juga dia udah nggak bisa ngomong sih. Ya maaf dan begini rada susah sih Pak. Gak ada isyarat sama sekali. Apa yang mau saya... Kalau pakai suara napas bisa tidak? Gimana maksudnya Pak? Misalnya. Tahu dari mana kau nggak terlalu susah? Udah aku tes. Pak, berapa kali sih saya harus bilang? HP saya pernah hilang.
Rahasia pun terkuak lalu 4 sekawan tersebut ditangkap akibat kesalahannya itu. Mereka kemudian dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Usai bebas, Boris, Bene, Jegel, dan Oki kembali mengejar mimpi-mimpi mereka yang sempat tertunda akibat masuk penjara. Boris yang bercita-cita menjadi tentara, akan bertemu dengan ibunya. Bene kembali dengan pacarnya dan berencana menikah. Oki yang mencari nafkah untuk pengobatan ibunya, juga Indra yang harus membayar hutang. Film pun berakhir dengan sangat wow. Sampai jumpa kembali sahabat nongkrong dimanapun berada. Jangan lupa biar Mimin tambah semangat klik lonceng, like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.